Bekasi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sejarah panjang. Di sini pernah berdiri Kerajaan Tarumanegara, kerajaan kuno yang pernah berkuasa di Nusantara pada tahun 358 Masehi. Kerajaan tua ini menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Sunda. Dalam peninggalan manuskrip prasasti Tatar Sunda kuno yang ditemukan di beberapa tempat disebutkan, Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanegara dari tahun 358 sampai 669. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Tarumanegara merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi, yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu, yang merupakan peninggalan era kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut merupakan nama sungai yang melewati kota ini. Berdasarkan catatan Pemkab dan Pemkot Bekasi, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang ini. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga kerajaan Tarumanegara yang di bawah kekuasaannya, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Purnawarman, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, ia juga menjalankan beberapa proyek besar. Selama berkuasa, Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau, di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti, yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan atau piteket dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Bekasi, sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, dan abad ke-8 saat Kerajaan Galuh, serta Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14. Bekasi dijadikan sebagai pusat kekuasaan kerajaannya. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan salah satu daerah strategis sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa dengan wilayah kerajaan lainnya. Selain keberadaan Kerajaan Tarumanegara, Bekasi mempunyai sejarah panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, dan Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Bekasi dimasukkan ke dalam daerah Kawedanan, termasuk dalam Regenschap Mr. Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan, hingga penamaan dan status pun semuanya dirubah. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Mr. Cornelis menjadi Ken Jatinegara, yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, San menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Hingga Bekasi pun masuk kembali ke Kabupaten Jatinegara. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di wilayah Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau sekarang Kedung Gede. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atamiharja. Kemudian tidak lama setelah itu, pendudukan Belanda kembali bercokol di Indonesia, dan Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Mr. Cornelis, yaitu menjadi kewedanan. Kawedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omelanden, batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal, sesuai Stadsblad van Nederlands Indi 1948 nomor 178, dan masuk juga dalam negara Pasundan.
Selanjutnya, setelah Indonesia sudah kembali menjadi negara yang berdaulat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, hingga akhirnya terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, dan 95 desa. Kemudian pada tahun 1982, Bekasi terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi terbagi 12 kecamatan dan 56 kelurahan, sedang Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 180 desa, dan 7 kelurahan.